Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rita Aprilia dari Business Operation. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit share tentang 6 langkah untuk memulihkan diri dari patah hati. Berpisah dengan pasangan tentunya bukan hal yang mudah. Kenanganmu bersamanya tak hanya ada dalam bentuk foto atau video, tapi masih tergambar jelas dalam pikiranmu. Sebagian orang bisa melewati ini dengan tegar, tetapi tidak sedikit orang yang sulit untuk beranjak dari keterpurukan akibat patah hati. Sebenarnya merasa sedih, stres, dan patah hati karena hubungan yang kandas adalah hal yang wajar. Namun jika dibiarkan hingga berlarut-larut, patah hati akan memberikan pengaruh buruk pada kualitas hidup kamu dan dapat berpengaruh buruk juga dalam kinerja kamu saat bekerja. Nah, bagaimana cara memulihkan diri dari akibat patah hati? Saat berusaha move on karena baru saja patah hati, biasanya seseorang akan mengalami beberapa hal seperti sulit tidur, gagal fokus, kehilangan nafsu makan, mudah cemas, dan merasa kelelahan. Nah, supaya kita tidak berlarut dalam kesedihan, coba perhatikan beberapa cara untuk memulihkan diri dari patah hati, yaitu ada 6 ya, apa saja. Yang pertama, resapi perasaan sedihmu untuk siap bangkit. Tidak ada salahnya bila kamu merasa sedih, emosional, dan kehilangan saat baru saja patah hati. Itu hal yang wajar. Akuilah dan resapi emosi yang menyelimuti dirimu setelah perpisahan tersebut. Dengan begitu, nantinya kamu akan bisa menjadi lebih dewasa dan siap bangkit untuk menjalani hari baru yang lebih baik. Berikan waktu untuk dirimu sendiri saat berduka, merenung dan berpikir. Meski begitu, jaga dirimu juga agar tidak berlarut-larut dalam keterpurukan. Cobalah isi kesendirianmu dengan melakukan introspeksi diri dalam mempersiapkan berbagai hal yang bersifat positif. Yang kedua, lakukan hal-hal baru. Kamu bisa mencari kesibukan baru agar kamu tidak punya celah waktu untuk mengingat dan menangisi kondisi tersebut, kondisi ya saat kita sedih ya. Berfokuslah dengan hal-hal yang membuatmu senang. Jika memungkinkan, kamu bisa mengambil izin cuti selama beberapa hari untuk pergi berlibur. Kalau tidak ingin sendirian, kamu bisa meminta keluarga atau sahabat terdekat kalian untuk menemani kamu. Menghabiskan waktu dengan mereka maksud saya akan mengalihkan pikiranmu dari si dia yang sudah meninggalkan kamu. Dan yang ketiga itu berdamai dengan masa lalu. Banyak orang yang sulit move on setelah patah hati karena mereka cenderung berpikir bahwa kebahagiaan hanya didapat dari si dia saja. Padahal ada banyak hal dalam kehidupan kamu yang bisa membuat bahagia. Bahkan mungkin bisa lebih membahagiakanmu dibanding pada saat dengan si dia yang dulu. Meski sulit dijalani, kamu perlu ingat bahwa patah hati adalah proses hidup. Cobalah untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan memaafkan kesalahannya dan kesalahan kamu juga. Berdamai dengan masa lalu memang tidak mudah, tetapi belajar untuk menerima keadaan dan saling memaafkan menjadi kekuatanmu untuk bangkit. Dan yang keempat, berkencanlah saat kamu sudah siap. Jika kamu terlalu lama menutup hati, artinya kamu membiarkan diri untuk terus berlarut dalam masa lalu. Mulailah move on dan buka hati kamu untuk kehadiran orang baru. Jalani dengan santai dan jangan terburu-buru menjadikan sebagai pasangan jika kamu memang belum siap untuk menjalin hubungan baru. Jadikan pengalaman sebelumnya sebagai sebuah pelajaran hidup agar kamu lebih siap untuk menjalani hubungan yang lebih baik. Yang kelima, curhat dengan orang terdekat.
Memiliki support system merupakan hal penting dalam memulihkan diri dari patah hati. Ceritakanlah hal yang kamu rasakan dengan orang-orang terdekat yang bisa kamu percayai, termasuk keluarga atau sahabat, karena curhat dapat meringankan beban pikiran kamu. Jika patah hati yang kamu rasakan begitu berat hingga kamu tidak bisa menikmati kehidupanmu dan kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal sebelumnya yang kamu suka, tidak ada salahnya untuk curhat dengan psikolog atau psikiater. Dan yang terakhir, rawat diri dan me time. Setelah patah hati, jangan malas untuk merawat diri ya. Selain itu, kulit menjadi terlihat lebih kusam dan berjerawat. Tidak merawat juga dapat membuatmu mengalami kenaikan berat badan atau justru menjadi sangat kurus. Nah, meskipun sedang patah hati, kamu tidak boleh abaikan kesehatan kamu. Sedih adalah emosi yang wajar, tetapi ingat untuk merawat diri dan menjaga kesehatanmu. Selama proses pemulihanmu dari patah hati, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum cukup air putih, istirahat yang cukup, berolahraga atau meditasi, dan meluangkan waktu untuk me time. Kegiatan yang bisa kamu lakukan sewaktu me time bisa beragam, seperti melakukan hobi, pergi ke kafe dan tempat wisata, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Patah hati bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah pembelajaran hidup yang perlu kamu lalui agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jika patah hati membuatmu ingin mengakhiri hidup atau menyiksa diri, bisa jadi hal tersebut menandakan kamu mengalami depresi. Kalau sudah demikian, jangan ragu untuk memeriksakan ke psikolog. Jadi gitu ya teman-teman, jika kita patah hati itu bukan akhir dari segalanya, melainkan itu adalah proses hidup yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi saat kita patah hati, kita sebaiknya segera move on untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Mungkin segitu saja sharing dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.